Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Memikis, kembali lagi di channel Memikis. Kali ini kita akan bercerita tentang Azazil, makhluk yang mulia menjadi terhina. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu menciptakan malaikat dan jin. Quraisy Shihab dalam bukunya berjudul Yang Tersembunyi, Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat dalam Al-Quran As-Sunnah menjelaskan dalam Al-Quran telah menginformasikan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Bahkan mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia, dan pengakuan terhadap keberadaan salah satu dari mereka, yaitu malaikat, ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menyikapi keberadaan jin, setan, dan malaikat dengan pemahaman yang benar, sejalan dengan ajaran agama. Jadi, persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya wujud-wujud tersebut, tetapi lebih pada bagaimana menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar. Namun, bagaimana awal mula iblis ada? Apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Sebab dalam penciptaannya, keduanya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin dari nyala api. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harits, dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara itu, Azazil merupakan panggilan besar bagi malaikat yang memiliki peran khusus. Dalam konteks ini, penamaan Azazil mengisyaratkan panggilan besar sebagai malaikat yang memiliki peran dan kedudukan yang istimewa. Rusdi Matari dalam bukunya yang berjudul Laki-laki yang Tak Berhenti Menangis membawa kita lebih dekat dengan kisah dari Azazil. Suatu ketika, malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah atau Lauhul Mahfuz yang isinya, karena kesombongan seorang yang muqarrabin sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semuanya, termasuk malaikat Israel, si malaikat pemutus segala kenikmatan. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap doanya niscaya akan dikabulkan. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari laknat Allah. Azazil pun memenuhi permintaan itu dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu
Tibalah suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik pengetahuan yang menyeluruh memberikan jawaban bijak bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan para malaikat tidak. Mendengar hal itu, meski tidak sepenuhnya memahami, para malaikat tunduk dan memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud kecuali Azazil. Azazil, makhluk yang dulunya dihormati, merasa lebih unggul daripada Adam. Keyakinannya didasarkan pada perbedaan asal-usul penciptaan mereka, dengan Azazil berasal dari api dan Adam dari tanah. Allah segera menegur Azazil atas kesombongannya, memberinya sebutan baru sebagai iblis. Azazil merespon teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Sebagai konsekuensi dari kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Azazil dari surga dan memberikan kutukan yang akan terus berlaku hingga hari kiamat. Kisah Nabi Adam yang akan dijadikan pemimpin di dunia dan diprotes oleh para malaikat itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Keputusan ini memperlihatkan bahwa kesombongan dan ketidaksadaran terhadap nikmat Allah membawa dampak yang serius. Pengusiran Azazil dan pemberian nama baru sebagai iblis menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentoleransi sikap yang mencampur adukan ketidaktaatan dan kesombongan di hadapannya. Kisah tersebut diceritakan lewat surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi, Allah berfirman, Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, Maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kisah ini mengingatkan umat manusia untuk selalu memelihara ketaatan, rendah hati, dan waspada terhadap godaan yang dapat meruntuhkan kehormatan dan kedekatan kita dengan Sang Pencipta.